Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillah kita di season kedua ini kita lanjutkan bincang-bincang tentang Al-Quran. Ya. Testimoni tentang Quran tadi sudah kita dengarkan, pengalaman-pengalamannya sungguh luar biasa. Ya, dari Mas Anto, ya, luar biasa atas pengakuannya Quran hebat, merubah karakter, ya. Ya. Karakter dari suka marah menjadi lembut, juga dengan Ustazah Hilmi, Ustazah Mimi, ya, luar biasa. Dari kesibukan yang nggak begitu berguna, Bu, ya, ketemu dengan kesibukan yang ya Allah, sangat penuh dengan pahala. Iya, begitu juga dengan Ustazah Rahma, alhamdulillah sudah merasakan betapa indahnya ketika harus mengajak keluarga untuk kembali ke Quran. Tantangan selalu ada, tapi kebahagiaan lebih dari itu semuanya. Ya, ya. Ya, berikutnya Pak Haji. Ya, ini Ustazah Bu Miki. Ustazah Miki. Nah, ini pengusaha yang cinta Quran. Ya, sebelumnya kita buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, Rabbi anzilni manzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, fil alamin innaka hamidum majid. Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi podcast kita setelah kita mendengarkan dari Ustaz Anto, Ustazah Mimi, Ustazah Rahma. Sekarang kita juga ingin mendengarkan juga ini Ustazah Miki sambil saya nginjak itu apa? Produk terapi ya, terapi badan dengan listrik ya. Jadi sekarang masih terapi juga Ustazah Mimi ini, terapi listrik. Kita dengarkan juga ini dari Ustazah Miki, karena beliau ini juga ini cukup lama kenal dengan Quran. Jadi dari Menteng dulu itu ya, dan beliau sering juga kesini nih ngaji tahajud malam, pernah juga beliau ikut juga. Kita ingin dengarkan juga gimana nih pengalamannya beliau dengan kesana kemari membawa Sante Barley, tapi tetap ngaji di mobil, tetap ngaji. Nah, cuman pagi-pagi, kalau pagi-pagi itu saya tidak suruh dia baca, kenapa? Takut kalau yang nggak buka ininya, buka video itu nggak siap. Dia masih nyari-nyari apa dulu. Tapi kalau yang buka videonya udah pasti itu yang siap. Nah, tapi saya lihat ada tulisannya kan ada Ustazah Miki atau pondok makan gratis. Itu udah dia itu. Karena beliau ini adalah di rumahnya itu ada rumah makan pondok gratis. Jadi orang makan gratis, nggak bayar. Silakan Ustazah Miki. Hatur nuhun. Terima kasih banyak guru sudah diberikan kesempatan untuk memberikan kisah tentang bagaimana sebelum dan sesudah mengaji bersama guru. Mohon maaf guru dan kawan-kawan sekalian, saya menyebut guru saya ini guru. Kenapa? Sebutan guru itu buat saya jauh lebih mulia daripada ustadz atau Pak Haji atau apapun gitu ya. Karena buat saya guru itu yang memberikan betul-betul ilmu buat kita, gitu kan. Ilmu lahir batin dunia akhirat. Makanya terus terang yang cinta dengan guru ini bukan saya saja, tapi kami semua, seluruh jamaah, kami cinta beliau. Makanya kami nggak ingin kehilangan beliau sedetik pun sebetulnya. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Guru ini bahasa Inggris rupanya ya. Saya baru tahu tuh, guru itu bahasa Inggris. Ustazahnya luar biasa. Ya, silakan. Baik. Jadi sebetulnya sebelumnya masa lalu saya itu juga lebih banyak melakukan kesyirikan, ya, yang namanya percaya dengan dukun dan sebagainya itu ya. Akhirnya kesana larinya karena nggak tahu sama sekali masalah agama, ya.
Karena zaman kehidupan saya itu, kita tahun 60-an itu kan kami semua di Indonesia ini belum pada Al-Quran kan, itu, dan sekolah-sekolah lebih banyak Katolik. Kalau orang tua yang mereka mempunyai kemampuan, kita semua dimasukin ke sekolah Katolik karena mereka sangat disiplin. Nah gitu. Jadi nggak kenal sama sekali Al-Quran. Sampai akhirnya makanya jatuhnya kepada kekafiran, percaya yang nggak benar-benar gitu kan. Setelah itu waktu SMA saya bukan mahasiswa saya mulai kenal Torekot melalui Abah Anom, Tasikmalaya, ya. Nah kemudian waktu punya anak kedua, saya mulai kenal Makrifat, Bapak Subuh Sumo Hadiwijoyo. Itu juga kelasnya internasional, tapi pendirinya Indonesia, Bapak Subuh itu. Pengikutnya juga presiden-presiden pada ikut, para pejabat ikut, gitu ya. Kemudian setelah itu barulah saya mengenal syariat melalui guru Najamuddin, gitu. Kemudian juga guru Adam, adik ya. Ponakan. Ponakan. Cucu sebenarnya. Oh, cucu. Jadi anak kakak saya tertua. Masya Allah. Bersama guru syariat sekali. Cucu anak kakak saya tertua. Cucu kakak saya tertua. Jadi Cucu punya cucu itu. Oh, nenek. kalau di sana itu bukan kakek, nenek. Nenek. Laki dipanggil nenek. Iya. Oke. Jadi setelah kenal syariat dengan guru Najam, kebetulan juga akhirnya kenal dengan guru hakikat, Bapak Permadi Alibasa, bukan Permadi DPR, bukan, Ya. gitu ya. Jadi 3 guru yang saya yang lain ini sudah pada meninggal, gitu. Tinggal beliau guru Najam. Akhirnya kalau sama guru Adam waktunya suka tempuk. Gitu, suka tempuk. Kebetulan saya jauh lebih kenal dengan guru Najam, akhirnya saya ikutnya sama guru Najam. Nah kemudian saya kenal pertama kali tentang YKK ini itu saat saya masih kerja di Pertamina. Saya masih jaya-jayanya saat itu, dan yang memperkenalkan pada saya itu tetangga. Bahkan tetangga saya nggak pernah datang kemari sekarang, Ibu Ani, tetangga itu. Terus habis itu waktu itu Idul Korban, karena saya saat itu sedang berlimpah rizki dari Allah gitu, maka saya bagi kemana-mana. Kemudian saya tanya kemana lagi ya, ini dada ya, duit masih banyak banget. Kebetulan waktu itu Idul Korban, oh iya, ada di YKK sana 350 sampai 700 pondok yatim gitu, dan mereka semua free. Di sini free, yang free semuanya, beliau semua yang pegang, beliau semua yang membantu, itu dari beliau. Nah terus habis itu ya udah deh ke Mampang nih, cari sapi sapi yang paling gede gitu. Udah akhirnya Idul Korban di sini. Nah setelah itu akhirnya ikut yang namanya tahajud. Jadi ngaji dulu kalau malam di atas jam 12 tuh malam. Tapi pendatangnya juga banyak dari mana-mana ya, guru, dan dari berbagai macam aliran loh, gitu kan. Kemudian ikut ngaji, kemudian tahajud, kemudian setelah selesai sholat subuh, ya. Nah setelah itu baru pulang, gitu. Dan itu beberapa lama, gitu. Kemudian kebetulan juga saya ini kerja dengan seorang bos Pertamina juga, yang beliau itu mempunyai pondok pesantren yatim piatu juga. Saya bilang beliau kaya raya, tapi beliau nggak punya siapapun kecuali saya yang dipercaya. Jadi saya merangkap seluruh jabatan, dari jabatan direktur sampai jabatan nyetir, driver, semuanya saya, gitu. Jadi untuk terima tamu, untuk dealing sama pejabat-pejabat Pertamina, untuk untuk nego, untuk beli mobil, Jadi dari mobil cuman 3 biji waktu itu saya pegang, itu sampai berkembang sampai 16 biji. Gitu. Karena saya harus nego dengan berbagai macam perusahaan untuk masukin minyak kan, gitu.
Alhamdulillah, tapi saya bilang, Abah nggak usah bayar saya. Padahal saya kerjanya mati-matian di situ. Dari jam 7, sebelum jam 7 pagi saya udah di office, sampai pulang tuh pasti di atas jam 12 malam. Saya bilang nggak usah gaji saya, kenapa? Seluruh pikiran, tenaga saya itu hanya untuk pondok pesantren ini. Biarlah untuk mereka. Saya bilang gitu ya. Gitu. Jadi, tapi alhamdulillahnya, padahal kondisi rumah saya itu benar-benar nggak benar gitu. Artinya saya PLN listrik mati 3 bulan, ya kan, mati gelap, di rumah nggak ada peralatan, nggak ada apapun, kami nggak punya mobil segala macam, jadi kadang-kadang saya nggak tahu mesti makan apa gitu ya, tapi saya nggak mau terima apapun, gitu. Terus habis itu akhirnya kemudian bos saya ini sangat sosial. Ada satu pengemis datang, dia bilang suruh kasih makan siang. Nah, karena dikasih makan siang, kemudian akhirnya pengemis bukan makan siang, pagi. Pengemis yang lain pada datang banyak, kan gitu. Sampai 150 orang. Gitu. Tapi isinya bukan cuma pengemis. Ada pengamen, pengemis, perampok, pembunuh, orang-orang yang mu'alaf, ya, karena mereka diusir kan sama keluarganya gitu. Ada yang Pak RT, ada yang pencuri segala macam. Pokoknya nyatu di situ. Nah, kemudian yang namanya bos saya ini akan pindah. Nggak mungkin orang-orang ini akan dipindahkan kan? Karena kan tempat pindahnya kalau jauh. Saya bilang, bos, izin biar saya tampung mereka, gitu kan? Nah, pada saat saya tampung mereka, saya bilang saya akan berikan tausiah. Padahal saya ini bodoh loh dalam agama gitu. Tapi saya pede. Saya ini orang yang paling pede untuk melakukan apapun hal-hal baru, gitu kan? Nah, jadi saya dengan ilmu saya kebetulan saya S1 di UGM, S2 di UI, dan ilmu saya psikologi gitu. Jadi dengan ilmu kejiwaan saya dan Al-Quran saya gabungkan. Nah, saya mulai tausiah. Tausiah cuma 1 jam, gitu kan. Nah, jadi akhirnya mereka saya tampung, saya bikinkan rumah, saya bikinkan perikanan, peternakan, burung segala macam gitu. Kemudian makan di situ gratis, saya kasih uang belanja tiap hari, sampai akhirnya mereka harus juga kerja, kan? Mereka harus kerja. Jadi saya salurkan ke tempat kawan-kawan yang mau menerima, bagian bangunan, kayak bangun apa dan sebagainya gitu ya, gitu. Udah. Kemudian akhirnya setelah itu saya sempat sama guru kan, guru izin boleh bawa saya punya anak buah gitu ya, 1 mobil penuh, padahal itu mobil baru gitu. Nggak taunya salah satu yang ada di jamaah ini adalah kawannya guru. Iya. Kawannya guru. Waktu Alia. Oh Alia. Pertemuan ya. Tapi ya tuan rumahnya rada-rada sebel dong lihat ini pakaiannya pada gak bener ya, namanya juga mereka orang-orang nggak punya kan, pakaiannya kan robeng-robeng yang begitu. Oh, Jadi ngaji. ngaji. Ya mungkin ya baunya juga aneka ragam kan. Kadang-kadang mereka datang, dia bilang, Bunda, ini tolong kasih tahu, kasih kepada siapapun lah terserah. Jadi mereka biasa curi, kan? Nyuri di mana-mana, dompet isinya ada KTP, duitnya diambil. Tapi data-data semuanya masih ada di situ. Dia berikan pada saya mesti berikan pada polisi, kan gitu. Itu mereka hobi gitu-gitu, bunuh orang dan memang kerjaan mereka gitu. Atau misalnya Pak RT yang nguntit apa? Iya. Bukan, bukan perampok, apa sih? Ngambil uang, ngambil uang dana masyarakat yang gitu-gitu loh. Mereka larinya ke situ. Kayak kata amal masjid gitu. Iya, gitu-gitu deh gitu. Jadi tempat saya ini tempat pelarian. Gitu. Terus habis itu kemudian kemudian saya ngelihat guru ini kok luar biasa ya. Orang setiap mau order beliau gitu, itu nggak gampang. Dapat jadwalnya itu bisa seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya. Begitu padatnya. Saya deketin ini yang namanya beliau punya sekretaris kan. Ini bagaimana jadwalnya guru ya?
Ya guru tuh sehari bisa 4 sampai 5 tempat. Dari pagi-pagi subuh jam 9 biasanya guru pergi ya, gitu. Sampai jauh malam. Itu pagi, belum ada Pagi. kerjaan pagi di sini, Sob. Ya, pagi sampai jauh malam. Habis itu disambung yang tahajudan itu. Iya. Makanya saya ikut karena saya pikir, guru kok hebat banget sih bisa begitu, apa aku nggak bisa? Kan saya lebih muda saya pikir. Kami suami kacek 2 tahun ya guru ya, gitu. Udah. Jadi saya bilang guru, izin saya mau jadi drivernya guru, gitu. Saya mau tahu apa sih aktivitasnya guru, gitu kan? Itu. Jadi driver yang dalam artian tidak digaji ya, karena memang pengen menyertai beliau dan ingin tahu apa kesibukan beliau gitu. Udahlah, saya ikut dari pagi sampai malam sampai tahajud begitu terus tiap hari kan gitu. Nah, terus saya lihat luar biasa ya. Dan guru ini bukan orang yang minta amplop atau ngasih berapa, enggak. Pokoknya orang undang datang, nggak usah bicara duit gitu. Satu itu. Yang saya bikin terkesan, luar biasa terkesan. Jadi kalau misalnya mau belokkan, mau turus, kemudian di sebelah kiri ini ada pengemis jalan ke sana, itu guru bilang berhenti sebentar. Berhenti sebentar, turun, dikejar itu pengemis, beli. Dikasih duit. Aduh, ya Allah guru. Kalau yang lain kan suka tutup pintu. Tutup pintu mana? Bukan itu, dan ngejar loh. Ngejar gitu, keren banget. Habis itu gini, kalau ada orang jualan apa aja, mau jualan kerupuk, mau jualan buah, mau jualan apa, dibeli. Harganya cuma 5.000, 20.000 dikasihkan, nggak usah kembali. Keren ya. Nah, misalnya kerupuk harganya cuma misalnya 10.000, 50.000 dikeluarkan, nggak usah kembali. Begitu. Saya pikir ya Allah guru nih, Allahu Akbar. Iya, contoh nyata kan. Jadi saya pikir ya Allah ya Robbi, kayaknya saya nggak salah nih ya. Ngikut guru dan jadi tahu persis kan apa yang guru lakukan gitu. Udah. Setelah itu guru ini muridnya itu menengah ke atas, nggak ada menengah ke bawah. Keluarga presiden, keluarga pejabat, keluarga menteri. Aduh, masya Allah. Pokoknya serba luar biasa deh gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya pengalaman itu semua membuat saya menjadi tergerak gitu kan. Kemarin sudah punya 150 orang yang memang perlu dirangkul untuk diperbaiki, walaupun akhirnya nggak semudah itu untuk merubah orang, ya kan? Mereka kan punya motivasi sendiri-sendiri. Yang penting kan gua makan. Kenapa saya mau terimain mereka? Karena saya ingin menyelamatkan mereka dari kekafiran. Mereka suka datang ke gereja hanya untuk dapat makanan yang harganya cuma mungkin 5.000 gitu, kemudian dikasih misalnya duit maksudnya 1.000, 2.000 gitu, mereka mau. Ya udah mending sama gua aja. Makan gratis semuanya, duit saya kasih gitu kan tiap hari gitu. Nah, udah. Kemudian akhirnya ikutlah saya guru dari pengajian ke pengajian gitu. Saya perhatikan ini pengajian. Oh iya. Setelah saya melihat loh, guru itu punya pondok pesantren tapi semua santrinya free gitu kan. Guru sendiri yang bekerja. Dari guru punya mobil belum nggak seberapa sampai yang namanya parkirannya itu penuh mobil. Penuh mobil. Mau microbus, mau bis, mau mobil-mobil. Aduh, luar biasa. Saya pikir, oh begini ya caranya gitu. Akhirnya saya menjadi punya kepercayaan untuk coba bikin pondok makan gratis gitu. Orang guru aja berani ratusan gratis ya. Masa iya cuma pondok makan gratis nggak bisa kan gitu. Udah, saya mulai dari 500 orang prasmanan di rumah, bread gitu. Wah, yang datang ya seabrek-abrek kan, namanya juga prasmanan gitu. Tapi lama-lama nggak kuat nih, turun 400, terus turun 300, terus turun 200, terus turun 100, terus turun 50. Nah ini yang paling permanen. Dan memberikannya tiap hari kan, nggak peduli siapa aja yang ambil, mangga gitu. Sebelumnya di stop dulu ya. Ya. Saya akan melihat tadi syirik tadi, sebelum syirik itu. Syirik ya. Jadi syirik itu memang berat ya, karena syirik itu ya di awal Mbak Miki ngomong tadi itu, syirik itu najis.
928 itu, ya Allah. Jadi saya ingat kalau kita masih muda ya tahun 80-an itu, kita nih mau nih, mestinya saya mau nih sama Ustaz Mimi nih. Lu Ustaz Mimi nggak mau sama kita. Apa dia bilang? Najong lu. Waduh sakit bener ya kalau dibilang najong. Jadi najis itu. Jadi orang syirik itu najis. Ya Allah. Quran yang bilang, Pak. 9:28. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Shadaqallah. Shadaqallah. Nah, jadi memang tadi yang awal-awal Miki itu syirik, musyrik tadi itu, ya memang orang-orang di zaman dahulu kan, ya mereka itu belum ada kan sekolah yang bagus, sekolah Islam belum ada. Terus juga paling madrasah ya. Jadi madrasah itu dulu belum kayak sekarang madrasah yang diakui oleh pemerintah. Nah, cuman dulu itu pesantren. Sebelum kemerdekaan itu hebatnya pesantren itu. Kayaknya saya tidak setuju kalau orang mengatakan pesantren itu begini-begini loh. Dulu lulusan pesantren itu Kiai Haji Idham Khalid. Terus lagi Kiai Haji Mashkur. Pesantren semua. Hamka, coba. Jadi kalau orang mengatakan pesantren begini-begini, sebetulnya oknum saya percaya. Cuman kalau secara umum dia pesantren, nggak benar. Cuman benar, dulu belum ada sekolah yang tadi itu. Makanya biasanya Miki, misalnya orang menengah ke atas ambilnya dia sekolah Katolik, sekolah apa, itu benar itu dulu itu. Nah, cuman sekarang ini baru sekolah Islam udah banyak bagus, sudah apa yang alhamdulillah. Nah, kemudian lagi yang tadi kan ayat itu orang syirik itu najis. Sampai orang-orang Arab itu ketakutan. Ya ini kalau nggak boleh lagi ke Masjid Haram ini orang syirik musyrik ini bisa sepi dong orang berkunjung ke sini. Allah bilang nggak usah kamu khawatir, kata Allah. Nggak usah takut Nggak usah takut ekonomi jatuh ya. Jatuh gara-gara kamu itu. Udahlah, lihat aja ya. Coba lihat aja sekarang. Wah, orang malah haji dibatasin. Waduh, umroh coba. Waduh. Jadi pendapatan negaranya itu orang syirik enggak, tapi ini nih pendapatannya. Jadi agak ganti. Belum lagi minyaknya dan lain-lain kan. Nah, itu satu. Kemudian lagi tadi itu Mbak Miki bilang, kenapa sih tadi kok orang minta-minta misalnya dikasih itu? Lah karena kalau saya melihatnya bukan itu, cuma saya ngelihat Quran. Qurannya itu kan surat 70. Ayatnya 19 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa keburukan atau kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan, harta, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang selalu setia mengerjakan sholatnya, yang di dalam hartanya ada bagian tertentu untuk orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang menahan diri dari meminta-minta. Nah, jadi ini pegangan nih. Allah katakan manusia itu sebetulnya aslinya kalau dia nggak kenal Quran itu ya keluh kesah, gundah gulana, bawaan kesal terus. Pagi kesal, siang kesel, malam kesel, pagi marah, siang marah, malam marah, coba. Kan bahaya itu. Nah, kalau dia nggak kenal Quran juga, maka Allah katakan manusia itu adalah kalau dia ini dapat keuntungan, dia menjadi kikir, dia sombong, nggak kenal sama kita dia. Tapi ada Allah katakan orang yang tidak begitu. Satu, orang sholat. Kedua, sholatnya kontinu. Yang ketiga adalah orang yang infak sedekah, dia memberikan rezeki kepada fakir miskin, meminta maupun tidak meminta. Nah ini meskipun tidak minta aja kita kasih, kamu kasih adalah ini nih orang yang udah jelas dia minta-minta itu.
Ya mungkin dia belum makan siang, mungkin dia belum makan malam. Jadi maka usahakan dikasih itu. Ya minimal kan dia bisa makan malam, dia bisa makan siang kan. Ya misalnya dia beli nasi bungkus 10.000, 20.000 kan, udah senang lah dia kan. Itu sebetulnya itu. Ya, kemudian lagi tadi Ustazah Miki tadi itu bahwa kok tadi itu kenapa sih kok bisa pagi sampai malam, malam pagi, itu kondisi sebelum mana dulu? Kondisi sebelum corona itu waduh Masya Allah, dari pagi malam. Belum ada ngaji jam 9 ini. Jadi kita jam 7 pagi udah berangkat. Nah, nanti malam baru pulang, jam setengah 12 pulang. Ngaji lagi tuh tahajud, jam 12 sampai jam 3. Nah, terus saja. Jadi apa sih resepnya? Sebenarnya resepnya itu, kalau manusia itu ya fisik manusia kan sama aja kan. Cuman saya melihatnya itu di surat 51, 56 sampai 58 itu aja. Jadi Allah kasih tahu nih. Di ayat ini Allah kasih tahu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk nyembahku, kata. Jadi kamu dicipta ini untuk nyembahku. Sekarang kalau kamu nyembahku, aku tidak minta makan kepada kamu, malah aku yang kasih makan kamu. Wah, hebat betul ya. Jadi kita nih diciptakan Allah nih. Kalau kita nyembah Allah, berarti kita dijamin rezekinya. Sampai Allah ngomong, aku tidak minta makan loh. Allah, aku yang kasih makan kamu. Allah kenalkan lagi, aku ini sang yang maha pemberi rezeki. Itu Allah ngomong, sang yang maha pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang sangat kokoh, sangat kuat. Jadi berarti kalau kita nyembah Allah, berarti nyembah Allah itu ya bukan saja sholat, nyembah Allah ngaji, nyembah Allah infak. Itu kan nyembah Allah semua itu. Allah berikan kita juga kekuatan. Allah berikan juga itu kokoh. Jadi situlah sebetulnya rahasianya di situ tuh. Nah, jadi memang yang Bu Miki bilang tadi itu benar. Jadi anak-anak di sini yang boarding school ya, yang boarding school yang di dalam itu yang yatim piatu itu memang kita nggak bayar kan, nggak bayar mereka. Dan yang sekolah di luar itu bayar, tapi yang di boarding itu nggak bayar. Kenapa? Ya karena mereka itu jangankan mau bayar, ya orang tuanya nggak ada juga orang tua bapak ibu nggak ada, atau orang yang kadang-kadang tinggalnya di itu ya di jauh dengan kota di gunung gitu. Sebetulnya dulu itu isi pertama itu bahwa yang kita rekrut itu orang sini. Cuman kenapa orang sini susah juga, karena kadang-kadang dia seminggu 3 hari pulang. Begitu kita pulang ditegur orang tuanya belain anaknya, waduh repot. Tapi ada yang waktu yang pertama-tama dulu kan ada kan sini kan, banyak kan yang ada orang sini yang sudah mantan itu. Alhamdulillah. Nah, kenapa sebenarnya kita itu konsen betul kepada anak yatim, fakir miskin itu? Ya, kita melihat surat 107 aja ya. Surat 107 itu. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4. Maka celakalah orang yang sholat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. 6. Yang berbuat riya. 7. Dan enggan memberikan bantuan. Sadaqallahul azim. Jadi sebenarnya dasarnya itu aja. Jadi pertama kan Allah bertanya nih, tahu nggak kamu sih pendusta agama, pembohong agama, penghibur agama, orang yang who the big liar in Islam? Waduh, no big liar, pembohong besar dalam Islam, ya Allah, Masya Allah. Nah, tapi dijawab oleh Allah juga. Kalau ditanya sama orang, 100 orang pasti 100 jawaban nih. Tapi Allah bilang, kamu tahu nggak sih? Itulah orang yang tidak perhatian sama anak yatim, tidak perhatian fakir miskin. Nah, sudah dia tidak perhatian fakir miskin, sudah pembohong agama, yang lebih berat lagi itu, maka Allah katakan sholatnya celaka.
Dengan dia sholat celaka, sholatnya juga lalai. Dengan sholat lalai, sholatnya juga malas. Ya malas, melalai sama. Kemudian lagi dia juga orangnya akhirnya dengan dia tidak bantu yatim piatu miskin, ria. Iya. Dengan tidak bantu piatu miskin, dia enggan memberikan barang berguna kepada orang lain. Nah jadi alhamdulillah kan diikutin oleh Bu Miki tadi itu. Dan makanya ini oh dia dari sekian. Nah sekarang kenapa intinya dia tidak sukses? Itu kenapa intinya? Intinya dia tidak sukses, ya Mbak Biki tidak ngasih Quran ke dia secara rutin. Jadi nggak ngasih Quran secara rutin. Nah, karena memang untuk merubah orang itu tidak bisa tanpa Quran. Dengan Quran bisa merubah orang. Surat 17 ayatnya 9. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra 9 ya. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi Quran ini Allah nuntun kamu ke jalan yang lurus. Sama tadi itu kayak Bu Rahmat tadi kan. Jadi berani dengan dia ngaji Quran, baru dia berani ngomongin semua ini ada ayatnya loh, ini adanya loh, bukan kata Pak Haji loh, ini ada di Qurannya kan. Kalau ngaji jangan kena Pak Haji, karena Allah. Nah itu kan karena suka ngaji. Kalau sebelum ngaji kita nggak tahu jalan yang lurus kan, jadi dia ngaji. Jadi makanya manusia bisa berubah, Qurannya nggak akan berubah. Manusia bisa mati, Qurannya nggak akan mati. Ya kita lihat aja tuh nenek kakek kalau dia ngaji kan ini juga. Cuman nggak dibaca artinya aja. Bapak ibu kita kalau ngaji ini juga nggak dibaca artinya aja. Kita juga ngaji ini juga. Alhamdulillah kita nih dapat rezeki dari Allah bahwa kita ada membaca dengan artinya. Jadi nanti insya Allah anak cucu kita juga dengan baca dengan artinya, baca dengan artinya. Baik, Bang Miki mungkin kalau ada tadi terusin lagi kalau masih ada berarti kalau Bu Sum kalau Baik. Jadi bikin pondok makan gratis itu hubungannya kan dengan sedekah, infak sedekah kan? Kan di situ dibilang 20% atau 50% kan gitu. Tapi kenyataan yang terjadi saya keseringan 100%. Masya. Kenapa? Ya karena dananya cuma segitu, ya sudah segitu-gitunya kan semuanya kan diberikan gitu. Nah kalau saya tanya, kadang-kadang tanya sama guru dibilang ya jangan semuanya, adalah disisakan supaya kita bisa makan bakso gitu. Saya bilang, oh bagaimana disisakan, orang adanya cuma segitu ya sudahlah semua segitu gitu. Akhirnya 100%. Saya pikir toh Tuhan pasti tahu kondisinya gitu. Itu pertama. Kemudian akhirnya saya lihat banyak sekali yang bermasalah dengan kesehatan, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk untuk membayar. Ya kan BPJS nggak ada, rumah sakit nggak bisa, obat mahal dan sebagainya. Akhirnya saya punya pikiran, udahlah saya buka terapi gratis sampai sembuh gitu. Jadi saya ada tempat, ada ruko. Jadi siapapun yang mau terapi monggo sampai sembuh gitu. Nah. Kemudian akhirnya saya pikir kalau orang cuma sehat aja kan sayang, kasihan. Apalagi kalau yang ikut di pengajian-pengajian rata-rata menengah ke atas, ya kan? Mereka yang misalnya cuma ngaji, bukan bisanya. Artinya lebih banyak kesibukan ngaji, kemudian nggak ada kegiatan ekonomi, ya kan? Sementara kesehatannya juga lama-lama juga bakal melorot karena nggak ada masalah. Makanya kalau akhirnya saya pikir bisnis apa ya yang bisa membantu banyak orang, saya pikir. Nah, saya punya barley ini, tapi ini harganya mahal. Sementara kondisi ekonomi di negara kita tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja kan gitu. Sehingga saya pikir kalau ini kan mahal. Hanya untuk menengah ke atas yang mungkin mampu kan gitu. Nah, kalau ini yang murah meriah. Ini harganya cuman 99.000 karena ini Asmaul Husna. Gitu. Tapi kalau beli 2 lebih murah, 30% kortingnya. Satu itu. Kedua ini punya pribumi. Gitu, asli pribumi, Indonesia punya. Dan kalau di googling
khasiatnya apa di Google itu seabrek banyak semuanya, jantung, kanker, apalah ada semuanya gitu. Orang pada sembuh. Kopi. No, ini susu kambing etawa. Ini kesukaannya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau susu sapi itu sifatnya asam, gitu. Kalau susu kambing itu alkali, basah. Makanya Rasulullah sendiri katakan bahwa susu kambing etawa itu memberikan membantu kesehatan secara menyeluruh. Gitu. Nah di samping itu modalnya cuman kecil, income-nya besar pakai banget. Bukan cuman bicara puluhan juta, bukan ratusan juta, bahkan miliar. Loh, berarti yang perlu dibantu siapa? Cuman menengah ke bawah saja? Enggak. Karena menengah ke bawah pun mereka juga, menengah ke atas pun mereka walaupun tajir kelihatannya, tapi hutangnya juga banyak. Betul? Ya. Apalagi kalau miliaran, siapa sih nggak mau? Gitu. Jadi ini betul-betul dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Jadi akhirnya saya berprinsip okelah harus bantu orang itu secara sehat fisik maupun sehat finansial. Jadi supaya kita punya kehidupan ini berkah dunia akhirat gitu. Kemudian saya juga ajakin mereka semuanya untuk ikutan ngaji gitu walaupun nggak gampang. Kalau ngaji nggak gampang. Saya share kemana-mana. Saya lihat mana ya yang kawan-kawan saya nggak ada tuh. Ya. Jadi ini Bu Miki ini mengikutin Khadijah ya. Khadijah kan dagang nih. Dan Khadijah dagang itu setelah dia ketemu Rasulullah, dia itu nggak pernah rugi ya dagangnya. Kenapa dia nggak rugi? Dia dagang, serta dia ngamalkan surat 35 ayat 29-30. Oh ini nih luar biasa ini. Keren. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Masya Allah. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Nah, jadi kayaknya Bu Miki ini kan ngikutin Khadijah. Iya. Ikutin Nabi Muhammad sendiri kan dagang kan? Ya. Daging harta Khadijah kan? Nah, dengan dia dagang ini ditambah lagi dengan amalan Khadijah, dengan amalan dilakukan oleh Rasulullah. 1, ngaji. 2, sholat. 3, infak sedekah. Dengan 3 ini ada, maka Allah bilang, ini yarjuna tijaratan lan tabur. Ini orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Berarti kalau nggak rugi, untung dong. Untung. Ya untung di dunia, untung di akhirat. Yang kedua, bahwa mereka adalah dapat pahala besar. Yang ketiga, mereka dapat karunia. Arti karunia itu semua gampang, mudah semuanya. 4, yang paling dosa-dosanya. Yang kelima adalah Allah mensyukuri perbuatannya. Ya. Barangkali itu dulu. Mungkin Mbak Sum nanti di lain kesempatan harus mesti ada lagi nih. Ya baik, makasih ya. Ya. Sudah pulang. Insya Allah nanti. Amin. Insya Allah. Ya. Oke, baik. Menarik sekali perbincangan hari tentang Al-Quran. Dan luar biasa, setiap ada masalah apapun, situasi apapun, selalu ada ayat yang mengkonfirmasinya. Subhanallah. Luar biasa Al-Quran memang ada ya. Tibyan likulli syai'. Menjelas segala sesuatu. Dan pemirsa dimanapun berada, jika lo mungkin mengenal dengan tamu-tamu yang hadir pada saat ini, silakan di subscribe, kemudian di like and share. Dan juga podcast ini kita terbuka Pak ya. Kalau memang ada dari mungkin Bapak Saudara yang kenal beliau, kontak aja. Bisa gabung di sini. Bisa. Karena poinnya Quran. Ya. Quran bil Quran. Ya. Siapapun juga. Ya. Jadi poinnya tadi itu kita tidak lain untuk tibyanan likulli syai' itu. Itu Quran itu. Quran, jadi ya. Quran itu menjelaskan segala sesuatunya. Itu surat 16 ayatnya 989. Ya. Tapi karena waktu yang terbatas kita insya Allah di lain kesempatan ya. Ya. Baik, nanti kita akan sambung kembali ke podcast berikutnya. Ya, jangan lupa di share. Ini juga pahala buat kita semuanya. Ya, subscribe. Ya, subscribe dan
kita berharap pada Allah semoga podcast Quran bil Quran ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.